Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan online di kesempatan kali ini untuk mata kuliah anatomi fisiologi, kita akan membahas tentang anatomi epidural dengan saya Topan Heriwibowo. Kenapa kita membahas khusus untuk anatomi epidural? Karena di dalam anestesi, di dalam perawatan anestesiologi ini ada beberapa teknik anestesi atau pembiusan. Bisa masuk ke anestesi umum atau anestesi regional. Anestesi regional dibagi menjadi beberapa, ada anestesi lokal, ada anestesi umum, lokal, dan regional. Kemudian kalau untuk anestesi regional sendiri, ada anestesi epidural, ada caudal, dan ada spinal. Dan ini kita bahas tentang epidural. Sebelum kita membahas tentang anatomi epidural, kita refresh kembali, yang sudah pernah dipelajari tentang anatomi fisiologi sistem saraf. Oke, nanti saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar atau secara lengkap yang berhubungan dengan sistem saraf. Saya akan membahas sekilas saja karena ini sudah pernah dipelajari sebelumnya. Kita lihat terkait dengan sistem saraf. Kalau bicara tentang anatomi atau fisiologi sistem saraf, kita akan membahas tentang ada dendrit, ada akson, ada badan sel, ya, ada neurotransmitter dan lain sebagainya. Tetapi secara garis besar, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Untuk sistem saraf pusat sendiri terbagi menjadi dua, ada otak dan ada medula spinalis. Kemudian untuk sistem saraf perifer sendiri ada sistem saraf somatik dan ada sistem saraf otonom. Untuk otak, ya, ini ada otak depan, tengah, dan belakang, dan sampai terbagi menjadi cerebrum, thalamus, hipotalamus, sistem limbik, ada cerebellum, ada pons, dan ada medula. Kemudian untuk somatik sendiri terbagi menjadi nervus afferent dan nervus efferent. Sedangkan sistem saraf otonom itu terbagi menjadi saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini secara sekilas bagaimana pembagian sistem saraf. Selanjutnya, untuk sistem saraf pusat, ini merupakan pusat dari sistem saraf, di mana bagiannya ini memproses informasi yang diterima oleh sistem saraf perifer. Selanjutnya, untuk sistem saraf pusat sendiri terdiri atas, tadi yang sudah kita bahas di awal, ya, dari diagram tadi, terdiri dari otak dan medula spinalis. Ya, medula spinalis ini ditutup oleh vertebra. Ya, vertebra yang melindungi medula spinalis. Nah, ini bertanggung jawab, ya, menerima dan menginterpretasi sinyal dari sistem saraf perifer dan mengirimkan sinyal itu kembali baik sadar maupun tidak sadar. Ya. Selanjutnya untuk otak dan sumsum tulang belakang ini merupakan sistem saraf pusat, ya, sedangkan saraf sensorik dan motorik membentuk
sistem saraf perifer. Nah, kita lihat bagaimana gambarannya. Nah, ini untuk gambaran dari sistem saraf, ya, baik bagaimana terkait dengan sistem saraf pusatnya. Ini ada otak, ya. Kemudian ini terhubung dengan medula spinalis. Nah, ini output mulainya dari sistem saraf perifer mendapatkan rangsangan stimulus, ya, ada rangsangan dari stimulus, ya, kemudian dihantarkan oleh neuron sensoris. Nah, ini masuk ke dalam medula spinalis, kemudian menuju ke otak. Nah, dari otak nanti akan informasi tersebut, ya, sinyal saraf tersebut nanti akan diinterpretasikan, kemudian nanti dikirim kembali, ya, outputnya dari otak menuju ke medula spinalis. Nah, ini melalui neuron motorik, ya. Nah, dari neuron motorik ini bisa volunter atau involunter, ya. Jadi ke somatik atau otonom. Nah, kalau somatik berarti volunter. Nah, ini menuju ke otot skelet, ya, atau otot lurik, ya. Jadi dipelajari lagi terkait dengan muskuloskeletal, karena muskuloskeletal itu dibagi menjadi tiga. Untuk muskulo sendiri terbagi menjadi tiga. Nah, ya, otot ini ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot lurik atau otot skelet, ya, atau otot serabut, ya, yang berada di ekstremitas, ya, yang menempel di tulang. Nah, kalau itu biasanya secara sadar. Nah, kalau otot polos, kemudian otot jantung, ini masuknya otonomik, ya, atau otonom, ya, jadi tidak sadar atau involunter. Nah, ini terbagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Ya, untuk ciri-cirinya, ya, saya kira tidak perlu saya bahas lebih panjang karena sudah pernah dibahas pada mata kuliah sebelumnya. Nah, intinya di sini akan mempengaruhi otot jantung, kemudian otot polos, ya, dan glandula. Nah, glandula ini termasuk di dalam masuk ke dalam baik itu saraf simpatis maupun simpatis. Jadi masuk ke involunter atau autonomik. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya kita lebih mengerucut lagi, kita lebih khusus lagi masuk ke sumsum tulang belakang. Tadi kita sudah masuk ke sistem saraf, kemudian kita masuk ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, medula spinalis ini berawal dari medula oblongata ke arah kaudal melalui foramen magnum, dan nanti berakhir di antara vertebra lumbal 1 dan lumbal 2. Nah, ini penghubung otak, ya, dengan seluruh tubuh atau perifer atau sistem saraf perifer. Nah, sumsum tulang belakang ini berperan langsung dalam proses atau gerak refleks. Jadi selain gerakan tadi volunter dan involunter, ada gerakan refleks. Nah, gerakan refleks ini sistem sinyal saraf ini sampai ke medula spinalis, tapi belum sampai ke otak, dia akan dikembalikan lagi. Ini namanya gerak refleks. Nah, pada saraf, ya, dari medula spinalis ini mengandung 31 pasang saraf spinal. Nah, kita lihat, ya. Nah, dari sistem sumsum tulang belakang sendiri kita lihat dulu, yang di sini ada
cervical, ya, ada thoracal, ya, ada lumbal, ada sakral, ada coccygeus, ya, dan di situ juga ada penebalan cervix dan lumbal, kemudian ada cauda equina, conus medullaris, dan filum terminalis. Nah, ini contoh untuk sumsum tulang belakangnya atau medulla spinalisnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari secara anatomi, dari kita ambil satu fragmen ya dari tulang belakang, ini jadi seperti ini ya. Jadi dari struktur dari medulla spinalisnya ya, mulai juga sama seperti di otak, ada gray area ya, kemudian ada serabut saraf ya, traktus serabut saraf, kemudian ada area putih ya, ada juga kanal sentral ya, ada visura, ada pia mater, arachnoid ya, ada dura mater ya, dan lain sebagainya, termasuk ada ganglion-ganglion. Saya tidak akan bahas lebih lengkap lagi, lebih panjang, karena kita fokus nanti ke kaudal, ke epidural. Nah, ini 31 pasang saraf spinal. Jadi sumsum tulang belakang itu terdiri dari cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan coccygeal. Nah, di cervical sendiri ada 8 saraf cervical, kemudian ada 12 saraf thoracal, ada 6 saraf lumbal, ada 5 ya saraf sakral, dan ada 5 saraf coccygeal. Nah, di cervical sendiri dibagi menjadi plexus cervical dan ada plexus brachial. Nah, kemudian di thoracal di sini ya ada juga nervus intercostalis ya, dan juga ada lumbar juga. Kemudian di di lumbal ini ada plexus lumbar, kemudian di sakral ini ada plexus sakral. Nah, termasuk di sakral ini ada cauda equina. Selanjutnya, nah kita lihat ya bagaimana posisinya. Ya, jadi cervical 1 ya sampai cervical 8. Ya, kemudian ada thoracal 1 sampai 12, lumbal 1 sampai 5, sakral 1 sampai 5. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk sistem saraf kranial ya. Ini sedikit saja terkait ini berhubungan dengan ketika kita memberikan anestesi, kira-kira yang diblok saraf mana saja. Jadi ada saraf kranial 1 sampai 12, mulai dari olfactorius, opticus, dan sampai ke hypoglosssus dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Kalau model seperti sistem saraf yang diblok di bagian lumbal, nah otomatis yang terblok adalah bagian ekstremitas. Kita lanjut ke epidural. Kita khusus ke epidural terkait dengan epidural sendiri. Ini adalah daerah yang tersusun atas bagian dasar ya oleh membran sacrococcygeal. Nah, bagian posterior digbatasi oleh ligamentum flavum
dan daerah anterior dari lamina dan processus articularis. Kemudian bagian anterior dibatasi oleh ligamentum longitudinal posterior yang membungkus tulang vertebra dan diskus intervertebralis. Kemudian bagian lateral dibatasi oleh foramen intervertebralis dan pedicle. Ya, jadi diingat-ingat terkait dengan daerah epidural. Jadi tersusun pada atas daerah dasar oleh membran sakrokoksigeal, kemudian bagian posterior dibatasi ya oleh ligamentum flavum ya, dan anterior dari lamina dan processus articularis. Kemudian bagian anterior dibatasi oleh ligamentum longitudinal posterior yang membungkus tulang vertebra dan diskus intervertebralis. Dan bagian lateral dibatasi oleh foramen intervertebralis dan pedicle. Selanjutnya, ruang epidural. Ruang epidural ini berisi lemak ya, dan jaringan limfatik maupun vena epidural. Ya, sekali lagi, ruang epidural berisi lemak, jaringan limfatik, dan ataupun vena epidural. Nah, vena tidak memiliki katup ya, dan berhubungan langsung dengan vena intrakranial. Nah, vena juga berhubungan dengan vena torasik dan vena abdominal. Nah, vena pada foramen intervertebralis berlanjut pada pelvis ya, pelvis yaitu pada plexus vena sacralis. Nah, daerah paling luas di daerah tengah dan runcing pada bagian lateralnya. Nah, ini luas dari daerah lumbal ini sekitar 5-6 mm saja. Ya, dan pada daerah toraks luasnya hanya 3-5 mm. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan gambaran dari epidural, ini bagian epiduralnya ya, ruang epidural. Nah, ini dari ambil segmen dari medulla spinalis ya, di sini ada dura mater ya. Kemudian ini nervus spinalnya ada di sini ya, ini ya, yang biru muda ya. Kemudian ini yang biru tua, ini adalah bagian dari ruang subarachnoid. Nah, kalau anestesi spinal ini masuknya ke ruang arachnoid. Ya, masuknya ke sini. Ya, sedangkan untuk epidural anestesi itu masuknya di sini. Jadi lebih dalam ketika kita melakukan spinal anestesi ya. Jadi jarum itu lebih dalam ketika kita melakukan injeksi, melakukan pemberian obat anestesi spinal dibandingkan epidural, karena dari anatominya ini memang epidural lebih keluar ya, atau lapisannya itu lebih dalam untuk subarachnoid ya, yang di situ untuk injeksi atau untuk pemberian obat anestesi spinal atau cara pemberian anestesi spinal. Nah, kemudian ini beberapa ganglion juga yang ada di sini ya. Jadi ini contohnya ya, ketika kita melakukan pemberian anestesi ya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas ya terkait dengan batas dari epidural sendiri ya. Di sini ada ligamentum flavum ya, ini ligamentum flavumnya ya, ini ada arachnoidnya, ini untuk
injeksinya ya kalau injeksi spinal. Nah, sedangkan pada di sini ya ini adalah bagian spinal cord-nya ya, ada medulla spinalisnya. Nah, kemudian ini ada cauda equina ya. Nah, di sini ketika kita melakukan injeksi ini ruangan dari epidural. Ya, ini ruangan dari epidural. Lanjut. Nah, ini kapan biasanya diberikan pemberian obat anestesi di daerah mana? Maka biasanya di sekitar lumbal 2 dan 3 atau 1 dan 2 ya. Jadi terutama di 2 dan 3 ini biasanya ini lumbal 3, ini lumbal 2, jadi di antara lumbal 2 dan 3. Nah, ini atau antara lumbal 3 dan lumbal 4. Ya, jadi bisa di lumbal antara lumbal 2 dan 3 atau 3 dan 4. Nah, kalau kita lihat dari samping, kalau tadi kan dari atas gitu ya. Kalau melihat dari samping, di sini ada medulla spinalis ya. Kemudian ini ada ruang subarachnoidnya. Nah, dan di sini ada ruang epiduralnya. Ya, jadi cara pembelaannya seperti ini. Kita lanjutkan. Bagaimana fisiologi ya dari blokade neural? Ya, pada anestesi lokal yang ditempatkan di daerah epidural ini bereaksi secara langsung pada akar nervus spinalis. Ya, nanti ini tidak akan saya bahas lebih panjang karena ada sendiri terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan anestesi. Ya, baik itu anestesi umum, anestesi regional atau anestesi lokal. Dan kita di anatomi fisiologi kita hanya lebih fokus pada anatominya saja ya, bukan masuk ke anestesi. Nah, tapi saya bahas sebentar terkait dengan epidural sendiri. Nah, di sini anestesi lokal yang ditempatkan di daerah epidural bereaksi secara langsung ya pada akar nervus spinalis yang terdapat di bagian lateral dari ruang epidural. Nah, kemudian akar nervus tersebut dibungkus dalam lapisan dural dan anestesi lokal mencapai cairan cerebrospinal dengan menyerap pada dura mater. Kemudian, onset panjangnya blok lebih lama dibandingkan dengan anestesi spinal. Nah, dan intensitas blok sensoris dan motorik rendah. Kemudian dari efek terhadap kardiovaskuler, maka bisa menyebabkan hipotensi akibat dari blokade saraf simpatis ya, yang mirip seperti yang digambarkan pada anestesi spinal ya. Untuk dosisnya tidak akan saya bahas ya. Lanjut. Nah, untuk anestesi epidural ini mengurangi terjadinya trombosis vena ya. Jadi mengurangi terjadinya koagulasi ya di vena dan embolisme pulmoner pada pembedahan ortopedi. Nah, kemudian perubahan fisiologi yang lain serupa dengan yang dihasilkan oleh anestesi spinal. Nah, ini contohnya ya. Ini gambaran yang lain terutama untuk persalinan ini juga bisa menggunakan anestesi epidural. Nah, ini caranya seperti ini. Ini ada jarumnya. Ini untuk jarum epidural. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Oke, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.